Nah, oleh sebab itu saya pantau ini, saya pantau full dari awal sampai akhir. Tapi hanya 30 menit karena Zoom-nya cuma 30 menit. Kalau putus nanti klik lagi yang link tadi ya. Paham? Kalau Paham, putus Pak. nanti 30 menit, nanti link tadi diklik lagi supaya masuk baru lagi kita. Karena Zoom-nya masih Zoom non profesional ya. Kalau yang profesional kan dibeli, dibayar, ini yang gratisnya baru ini. Dulu saya punya yang bayarnya karena kami dulu Zoom-nya terus-menerus selama Corona ya. Kalau sekarang kan kita hanya Zoom-nya 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan Zoom ya. Makanya saya enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, adab dalam Zoom ini saudara tetap berpakaian sopan ya. Sopan ini ya, semua sopan ya. Pakai yang perempuan pakai jilbab. Ada yang enggak pakai jilbab ini? Oh, enggak ada ya. Hmm. Yang kedua, kameranya dibuka ya. Ini masih banyak yang belum dibuka nih. Nur, siapa lagi? Azka Khalillah belum. Ah, Ahmad Sarif, Fauziah, ada Nur Rahmadini belum dibuka ini. Ya, kita tunggu lah, mungkin sedang mandi dia. Kita tunggu ya. Hmm. Oh, itu. Saudara, kemudian nanti kalau ada teman presentasi, mute kan punya kita ya, atau saya nanti bisa memute-kan karena saya host. Saya memute-kan. Saya bisa memute-kan semua, tapi selain saya, Anda juga kalau teman ngomong mute. Nah, itu kayak siapa tadi itu? Yang dari Medan tadi itu. Heeh. Kalau kita nanti ngomong, nah pas bertanya buka apanya, gitu ya. Baik. Saudara, hari ini kita diskusi masalah apa ini? Kelompok berapa sekarang ini? Tujuan ya, tujuan pendidikan ya. Pemakalahnya ada? Ada, Pak. Ada Pak. Siapa pemakalahnya? Sebut nama. Ada Ahmad Ali Pak. Ram Muhammad Muhammad Khairul Faiz. Muhammad Khairul Ahmad Faiz, Pak. Ahmad Ali Ramlan dan Khairul Faiz ya. Sama satu lagi Pari, Pak. Siapa satu lagi? Muhammad Pari. Muhammad Pari, Pak. Muhammad belum masuk dia. Belum, Pak. Oh iyalah. Siap untuk mempresentasikan dan ditanya nanti ya. Ada buat Insya slide Allah, enggak? Pak. Ada buat slide. Nah, Ada, Pak. Ada Pak. PowerPoint enggak ada? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Ah, kalau ada PowerPoint, saya jadikan host. Siapa yang mau men-share-nya? Saya Pak, bentar Pak Pak. Siapa? Siapa yang men-share? Saya Pak. Pak. Pak Iqbal. Jangan saya sebut namanya. Siapa ini? Saya ini. Siapa sayanya nih? Eh, Muhammad Khairul Faiz Pak. Hah? Muhammad Khairul Faiz Pak. Khairul Tapi di Faiz. layarnya Ilham Ginting. Khairul Faiz ini pakai HP nih. Bisa men-share pakai HP. Iya ini mau apa Pak? Laptopnya lagi rusak. Pakai laptop Ilham ini. Oh ya Ilham. Oh ya dua wajahnya ya Ilham. Oh ya ya ya. Oke oke oke. Pak. Jadi yang saya jadikan host siapa ini? Si Ilham atau Khairul Faiz? Ah. Ilham aja Pak. Nah, berarti Ilham Kan itu. aku nanti. Oke. Anda sudah saya jadikan host, silakan presentasi. Nanti kalau saya minta lagi saya jadi host dikembalikan ya. Bisa. Nanti diklik sebelah kanan atas, Pak. nanti make host. Oke, Ilham Ginting sudah host. Silakan dimulai, siapa moderatornya langsung nanti di-share oleh Ilham Ginting. Kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan moderator siap yang memimpin. Dari kelompok 5 aja, Pak, moderatornya, Pak.
Ya, kelompok ini aja. Bisa, bisa meng-share. Ada di bawahnya itu Iya, Pak. share screen, ya. Buka dulu filenya di laptop, lalu klik share screen. Ah ya, oke, oke, oke. Silakan. Silakan Faiz, Faiz, siapa moderatornya? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, saya akan memulai presentasi kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang prinsip pendidikan Islam. Jangan. Mana tadi? Udah. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu prinsip pendidikan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prinsip diartikan sebagai asas atau dasar kebenaran yang menjadi pokok berpikir, bertindak. Robert D. Runes mendefinisikannya dengan kebenaran yang bersifat universal atau universal truth yang menjadi sifat dari sesuatu. Sedangkan pendidikan dapat diartikan dengan proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian, prinsip pendidikan dapat diartikan dengan kebenaran yang universal sifatnya, yang dijadikan dasar merumuskan perangkat pendidikan, baik berupa agama ataupun ideologi negara yang dianut. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu sistem keagamaan, dapat diartikan dengan sebagai sesuatu proses yang dilakukan oleh orang dewasa dengan penekanan kepada bimbingan secara Islami, agar peserta didik dapat mencapai hasil yang lebih baik atau kebahagiaan di dunia akhirat. Baik, itu saja yang dapat Baik, saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Ahmad Ali Ramlan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam. Untuk prinsip yang pertama yaitu prinsip integrasi. Prinsip integrasi adalah prinsip yang menyatakan bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju akhirat. Karena itu mempersiapkan diri secara untuk merupakan hal yang tidak dapat diletakkan agar masa kehidupan di dunia ini benar-benar bermanfaat untuk bekal yang akan dibawa ke akhirat. Persiapan-persiapan ini merupakan kegiatan yang layak di dunia, perilaku yang terbaik, dan akan mencapai kelayakan-kelayakan itu, terutama dengan mematuhi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan merupakan keharusan dalam pengembangan dan pembinaan manusia sehingga tidak adanya kepincangan dan
kesenjangan antara material, spiritual, maupun unsur jasmani dan rohani. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan iman dan amal secara bersamaan. Iman adalah unsur yang menyangkut dengan hal spiritual, sedangkan amal adalah yang menyangkut dengan hal material, yaitu jasmani. Yang ketiga, prinsip persamaan. Prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang yang mempunyai kesatuan asal yang tidak membedakan derajat, baik antara jenis kelamin, kedudukan sosial, bangsa, suku, ras, maupun warna kulit. Sehingga siapapun orangnya tetap mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Yang keempat, prinsip pendidikan seumur hidup. Prinsip ini bersumber dari pandangan manusia mengenai kebutuhan dan keterbatasan di dalam hidupnya, yang selalu berhadapan dengan tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan manusia itu sendiri ke dalam jurang kehinaan. Dengan demikian, manusia dituntut untuk menjadi pendidik bagi dirinya sendiri, agar dapat memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dirinya, serta menyesali perbuatan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang kelima, prinsip keutamaan. Pendidik bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek didik, tetapi turut membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan pendidik tersebut. Prinsip keutamaan sebagai landasan penerapan konsep-konsep pendidikan sekaligus menjadi tujuan pendidikan itu sendiri, yakni merupakan sesuatu yang diharapkan terbentuk dan tatanan pada diri setiap hasil didik. Yang keenam, prinsip pendidikan yang universal. Prinsip pendidikan yang universal adalah pandangan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan manusia dengan agama Islam sebagai dasar pendidikan yang bersifat menyeluruh terhadap wujud alam jagat dan hidup. Yang ketujuh, prinsip pendidikan yang dinamis. Prinsip pendidikan yang dinamis adalah pendidikan Islam dalam prinsip ini selalu memperbarui diri dan berkembang memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pada Ahmad, Belum, Cok. Itu yang bilang. Itunya. baik, terima kasih kepada Ahmad Ali Ramlan. Baru apa? Apa, Cok, bilang apa? Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Khairul, kemarin kan bukan siapa yang ingin bertanya, kan sudah ada tanggung jawab. Ya Pak, maaf Pak. Kepada kelompok 1, 2, 3, 5, 6, dan 7, apakah ada yang silakan memberikan pertanyaannya? Kembalikan hostnya. Mana Panjai? Saya ulangi kepada kelompok 1, 2, 3, 5, 6, dan 7. Silakan memberikan pertanyaannya.
Sudah meeting. Alah. Oke, ada yang bertanya silakan. Silakan. Khairul Faiz di Japri aja kelompoknya itu kelompok satu siapa, kelompok dua siapa orangnya, panggil namanya. Kepada Ahmed Al-Fariji dipersilakan bertanya. Gimana? Apa gimana Khairul Faiz? Ini moderator tanggung jawab ini enggak ada orang bertanya, moderator tanggung jawab. Kepada Ilham Ginting dari kelompok 1 silakan bertanya. Ilham lah sabui namanya tuh tanyalah atau beri masukan makalahnya boleh. Ntar Pak lagi dibaca apanya Pak, PPT-nya Pak. Waduh, lagi dibaca lagi ya. Enggak tadi karena dia yang pakai apa Pak, jadi saya kurang apa memperhatikan Pak. Nah, Maaf. tunjuk yang lain Faiz. Itu aja Faiz, kalau enggak ada yang tunjuk aja orangnya kan sudah tahu itu. Iya, Pak. Kepada Ahmad Syarif silakan bertanya dari kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ahmad Syarif dengan NIM 2523022 dari perwakilan kelompok 3. Saya ingin bertanya, pada pendidikan Islam ini kan terdapat prinsip universal. Apakah yang dimaksud ini berlaku juga terhadap agama lainnya? Sekian dari saya. Maaf pada Ahmad Syarif, apa bisa diulangi? Suaranya kurang jelas. Pada prinsip pendidikan Islam kan terdapat prinsip pendidikan yang universal. Apakah universal yang dimaksud berlaku juga untuk agama yang lain? Sekian, terima kasih. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih kepada Ahmad Syarif. Pada teman-teman yang lain, pada Faris dipersilakan dari kelompok 6. Nah, gitu. Sebut aja Baik, namanya terima kasih. Khairul. Yang enggak mau Terima kasih bertanya kepada itu panggil namanya moderator. satu-satu. Ya, Pak. Saya Muhammad Al-Farizi dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah prinsip pendidikan Islam membatasi pengetahuan umum? Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Al-Farizi. Kepada Muhammad Abdul Rojak Damanik, silakan bertanya dari kelompok 5. Nah, coba dijawab dulu yang ada pemakalah. Kalau enggak ada. Sudah ada berapa tadi Baik. pertanyaan tuh? 2 ya? 3 ya? Nah, 2, Pak. Yang pertama tadi universal. Apakah
agama lain tidak universal. Nah, bagaimana menjawabnya itu? Ya, ya. Kemudian yang kedua, ini juga ada yang bertanya lewat WA, boleh ya? Kalau enggak dibukakan di WA grup juga boleh ya. Silakan Khairul Faiz jawab. Yang kedua tadi apa tadi itu? Masalah ya. Apakah pendidikan Islam itu membatasi ilmu umum? Ini juga panjang ilmu kajinya ini. Mana yang dimaksud Islam itu? Apakah Islam itu hanya ilmu agama saja? Kalau ilmu agama saja, kenapa nama Al-Quran ada Baqarah kan? Nah itu sinyalnya kan begitu. Kenapa nama Al-Quran ada nama nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan? Kalau harusnya kalau hanya apa itu kan sinyal bahwa ilmu-ilmu ya. Silakan dilanjutkan dijawab oleh makalah. Kepada Aan dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Ahmad Syarif. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Syarif dengan pertanyaan apakah universal yang dimaksud dalam prinsip pendidikan Islam berlaku untuk agama lain? Jawabannya, prinsip-prinsip pendidikan itu memang umumnya bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai konteks dan budaya, termasuk dalam agama selain Islam. Meskipun pada prinsip-prinsip pendidikan Islam ini terdapat bagian khusus yang mengarah kepada pengajaran Islam, tetapi dari prinsip tersebut juga ada juga banyak prinsip pendidikan yang diakui secara universal seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan pengembangan potensi individu. Ini berlaku di seluruh dunia dan dalam berbagai tradisi agama. Sekian dari saya, mungkin ada jawaban dari kelompok yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ahmad Ali Ramlan. Baik, kepada teman-teman yang lain dari kelompok 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apakah ada yang ingin menanggapi? Kan boleh menambahkan kelompok berapa tuh? Ya, kelompok di atasnya ya. Izin moderator. Kepada Nur Adila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menambah jawaban dari pemateri. Jadi kan tadi apakah bergantung dengan agama lain tentang universal kan? Nah, universal itu sendiri kan merupakan pendidikan Islam, di mana itu kan kumpulan dari beberapa masalah, misalnya kayak masalah akidah, ibadah, muamalah. Terus prinsip-prinsip yang tadi itu kita kan ada kesimpulannya yaitu mencakup keseimbangan, kesederhanaan, dan juga interaksi edukatif. Nah, di mana keseimbangan antara kehidupan dunia itu dan ukrawi, jasmani, dan rohani, kemudian individu, masyarakat, materi, dan spiritual, itu didasari oleh pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam yang universal itu termasuk kepada misalnya kayak student cancer learning. Nah, terus apakah hubungannya dengan apakah ada yang agama lain gitu kan?
mungkin saja mereka ada kayak misalnya prinsip-prinsip tentang keagamaannya gitu. Tapi dari yang saya tahu, saya pernah baca satu buku bahwa setiap prinsipnya itu sama, tetapi landasannya itu yang berbeda gitu. Sedangkan kita kan landasan kita itu kan kepada yang pemateri yang ketiga kemarin. Ada Al-Quran, hadis, kemudian kias. Nah, begitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Adila. Pada anggota kelompok lainnya, saya persilakan untuk menambah jawaban. Oke. Jadi saudara, universal ya. Universal itu apa maksudnya itu? Tadi sudah dibahas makalah apa tadi Khairul Faiz? Universal itu apa tadi? Ahmad Ali? Apa? Universal itu apa artinya tadi? Prinsip universal apa tadi itu? Bahwa pendidikan Islam itu mengatur aspek-aspek yang duniawi dan ukhrawi tadi ya. Nah, artinya bersifat apa tadi? Coba baca. Prinsip pendidikan yang universal adalah pandangan yang menyeluruh terhadap aspek kehidupan manusia dengan agama Islam sebagai dasar pendidikan yang bersifat menyeluruh terhadap wujud alam jagat dan hidup, Pak. Oh ya, menyeluruh ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati Islam. wa raditu lakumul islamadi. Nah, kan itu ayatnya ya. Aku sempurnakan hari ini agamamu. Jadi agama Islam itu sudah sempurna secara konseptual bahwa dia telah mengatur secara menyeluruh ya. Nah, itu prinsip itu. Jadi dia tidak hanya aspek kehidupan jasmani saja dan rohani saja tidak, tapi dia jasmani, rohani, apapun aspek kehidupan kita. Bidang pendidikan Islam masuk, kayak gitu maksudnya ya. Politik ada Islam, Islam politik ya. Ekonomi Islam, tidak bisa dipisahkan. Apa lawannya itu? Lawannya apa itu? Lawannya sekuler. Nah, kalau sekuler apa artinya? Kalau sekuler itu agama itu hanya urusan bilik kecilnya saja, urusan pribadi. Kalau Islam, kalau mohon maaf ya, kalau orang Kristen itu ya kita tidak menghina lah ya, tapi faktanya memang begitu kan. Contohnya ya yang agama itu bagi mereka sangat sempit sekali, umpamanya urusannya hari Minggu pergi ke gereja, gitulah kira-kira ya. Lalu urusan pergaulan, pernikahan, politik, kadang-kadang mereka tidak langsung terkait dengan agama mereka. Kalau kita tidak seluruhnya diatur, sampai masuk WC pun diatur kan? Nah, itulah keuniversalan. Nah, kita mau menilai apakah agama lain tidak universal? Ya, kita
Ini takut juga kita nanti merendahkan apa ya. Tapi sejauh pemahaman kita, Islam itu kan rahmatan lil apa namanya? Rahmatan lil. Rahmatul alamin. Ah, itu yang universal itu maksudnya. Dia menjadi rahmat untuk semesta alam, bahkan tumbuhan, hewan, manusia, hudan linnas kan begitu kan? Makanya dalam Al-Quran itu dua fungsinya, kadang petunjuk untuk orang bertakwa, kadang Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk semua manusia, universal manusianya. Kalau Anda ingin sukses, ayo baca Al-Quran. Walaupun Anda tidak agama Islam. Makanya orang non-Islam kalau dia belajar Al-Quran, dia bisa sukses juga hidupnya. Di dunia ya mungkin ya, tapi di akhirat karena akidahnya mungkin lain persoalan. Nah itu yang dimaksud universal. Kalau agama Nabi Nuh itu umatnya hanya untuk dia hanya menyampaikan agama Nuh itu untuk umatnya. Limited ya. Kalau bahasa sekarangnya kan limited. Kalau Nabi Muhammad itu unlimited. Unlimited dari segi apa tempat di mana saja, unlimited dari segi waktu sampai dunia kiamat, karena tidak ada lagi rasul sesudah Nabi Muhammad. Masih ada enggak nabi sesudah Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak. Jadi unlimited namanya ya. Oke, itu tambahan dari saya. Ada keterbatasan mereka dari kita. Kalau kita kan rahmatan lil alamin. Kalau itulah nilai-nilai yang harus kita universal Islam itu. Ada yang sama kita dengan orang, tapi kata siapa tadi dasarnya beda, kita Al-Quran dan Sunnah. Umpamanya ke dalil, ini kalau habis nanti ya pindah, diklik lagi ya, ini 1 menit lagi habis katanya nih. Kita sampai jam berapa ini? Kita sampai jam berapa?